Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru tahu kalau Komite di sini. Aku jadi adiknya dia. Malah kemarin aku yang musnah itu macam jadi kesalahan jarak sarana anak-anak. Bangun tidur terus ikut ke sana. Hidup yang hebat itu, hidup yang sukses itu bukan dia jadi apa. Hidup yang sukses itu, hidup yang hebat itu adalah apakah kita bermanfaat atau tidak untuk banyak orang. Maka anak-anak kita bisa membuktikan. Ini kalau anak betul-betul khusus itu diberi kesempatan lebih baik. Karena apa yang modal utamanya? Jiwa mereka itu lebih bersih. Lah ada anak-anak murid yang sengaja meledek ke guru kan? Oleh guru ya. Bahkan di mana kan di Sumatera di mana? Dan gurunya sampai meninggal dunia karena pukul murid. Rumah sakit ini kan di sini nggak ketinggalan hati kita keguguran nanti nggak ada anak kita keikhlasan di dalam mengemban amanahmu ya Allah, baik sebagai orang tua, baik sebagai guru, kepala sekolah, kami sebagai orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin dan sebagai pemerhati, ya Allah, berikan senantiasa. orang itu dari dalam ada, justru disitulah akan lahir kekuatan yang sangat dahsyat. Rasulullah SAW memiliki keterbatasan, walaupun secara fisik memang tidak memiliki keterbatasan. Tapi Rasulullah SAW memiliki keterbatasan itu adalah dari sejak lahir kehidupannya. Sebelum lahir, Rasulullah sudah ditinggal ayahnya menjadi yatim dari sejak sebelum lahir. Setelah lahir diurus oleh ibunya, dititipkan ke seseorang, dan ketika usia 6 tahun ternyata ditinggal oleh ibunya menjadi yatim piatu. Keterbatasan dalam kehidupannya. Artinya setiap manusia itu yang diciptakan oleh Allah, akhir kehidupan kita bukan dunia. Makanya jangan melihat segala sesuatu itu hanya dilihat dari dunia. Sesungguhnya yang harus kita lihat, kacamata kita itu adalah akhirat. Karena akhir kehidupan kita itu adalah akhirat, bukan dunia. Dunia itu hanya persinggahan hidup, di mana hidup kita dimulai dari alam ruh, alam rahim, kemudian sekarang alam dunia, dan kita berakhir di alam akhirat. Maka bersabarlah wahai anak-anak langit, maka bersabarlah wahai orang tua hebat. Tidak lama di dunia ini, tetapi sesungguhnya kita akan kembali dalam kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Maka kehidupan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu rokok, merek rokok, ya. Yang tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan, tetapi setiap orang juga memiliki kelemahan.
Rasulullah SAW, setiap orang itu akan diuji, baik mereka orang yang mukmin maupun mukminah. Diuji dari apanya? Satu, dari fisiknya, kata Rasulullah. Yang kedua, diuji dari hartanya dengan keterbatasan. Yang ketiga, diuji dari anak-anaknya. Sampai kapan diujinya? Sampai kita bertemu dengan Allah. Dan ketika kita bertemu dengan Allah itu dengan tidak membawa dosa. Itu kata Rasulullah. Nah, maka bagaimana kita menembus batas dengan keterbatasan ini? Walaupun dengan keterbatasan, Rasulullah SAW 6 tahun, anak SD berarti tidak memiliki ayah dan ibu. Dari usia 6 tahun, Rasulullah dibimbing oleh kakeknya, kemudian wafat juga, kemudian dibimbing oleh pamannya. Dan ketika sampai dari usia 6 tahun sampai 12 tahun sudah bisa mandiri, Rasulullah itu tidak menggantungkan kepada kakek, tidak menggantungkan kepada pamannya, tetapi Rasulullah dari usia 6 tahun sampai 12 tahun sudah bisa mandiri, berikhtiar sendiri, mencari mata pencaharian dengan mengembalakan kambing dan kemudian juga mencari kayu bakar, kemudian dikasih upah. Itu 6 tahun, dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Usia 12 tahun, usia SMP. Kemudian Rasulullah usia 12 tahun itu dia merengek kepada pamannya, tolong saya ingin belajar mandiri, saya ingin usaha. Maka belajar waktu itu Rasulullah magang, dagang dengan pamannya ke Syam, ke Yaman. Sampai kapan? Sampai usia 15 tahun. Ya, sampai usia 15 tahun, 3 tahun magang. Nah, ketika usia 16 tahun sampai usia 18 tahun, berarti usia SMA, Rasulullah dalam bisnisnya mandiri. Dalam bisnisnya mandiri. Ada anak-anak yatim, tapi orang tuanya memiliki harta, kemudian dititipkan kepada Rasulullah. Kemudian digolangkan, ya, bagi hasil. Jadi sistem mudharabah, sistem bagi hasil itu bukan ketika zaman Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, tapi sistem mudharabah itu sejak Rasulullah berdagang dengan mandiri. Kemudian akhirnya diberikanlah Rasulullah SAW itu Al-Amin, gelar Al-Amin, dipercaya dagangnya. Jadi gelar Al-Aminnya Rasulullah bukan ketika menjadi Nabi dan Rasul, tapi ketika usia 17 tahun digelari Al-Amin. Usia 19 tahun, usia kuliah, kemudian bekerja di perusahaannya Khadijah, seorang wanita kaya, kemudian dipercayakan kepada Rasulullah, ya, sampai omsetnya naik terus. Dan jujur ketika itu sampai perusahaannya itu berkembang, maka pada usia 25 tahun itu Khadijah yang ketika itu tidak memiliki suami, waktu itu janda mencari suami, padahal Khadijah ketika itu usianya 40 tahun, tapi ingin mencari suami yang jujur, maka dipilihlah Rasulullah SAW. Dan mas kawinnya Rasulullah kepada Khadijah berapa? 100 ekor unta. Ya, kalau kita konversi satu unta sekarang harganya 10 juta kali 100 berarti 1 miliar. Ada nggak anak muda sekarang umur 25 tahun mas kawinnya 1 miliar? Nggak ada.
itu mas kawinnya 1 miliar, dan itu tidak menggantungkan kepada pamannya. Artinya menembus batas keterbatasan menjadi manusia hebat Rasulullah. Usia 25 tahun kemudian sudah menjadi manajernya perusahaan Rasulullah, Khadijah, ya, perusahaan Khadijah. Maka pada usia 30 tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengusaha yang menghasilkan passive income. Diamnya saja bisa menghasilkan uang karena perusahaannya terus berjalan. Makanya wajar usia 37 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat di Gua Hiro. Ya, berkhalwat di Gua Hiro dari usia 37 tahun sampai usia 40 tahun, dan kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah keterbatasan, dengan keterbatasannya bisa mandiri, dengan kemandiriannya bisa menjadi pengusaha, dan ternyata setelah diangkat jadi nabi dan rasul, hasil usahanya itu adalah untuk dakwah, hasil usahanya itu adalah untuk perjuangan. Itu Rasulullah. Makanya kalau kita lihat, maka kemudian berkembanglah Islam dari mulai Jazirah Arab yang waktu itu keterbatasan alam, padang pasir, bebatuan, tapi Islam bisa masuk ke Afrika, Islam bisa masuk Eropa, Islam bisa masuk Amerika, bisa masuk Asia, termasuk ke Indonesia dan kepada kita. Artinya dari keterbatasan jangan berputus asa. Kita lihat bagaimana perjuangan Palestina dengan berbagai keterbatasan, dibombardir, digenosida untuk dihancurkan rakyatnya. Tapi sampai saat sekarang tidak pernah hancur itu Palestina. Dan ada seorang pejuang yang sangat luar biasa, hebat, dan itu yang menginspirasi generasi setelahnya. Siapa? Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itu raganya, fisiknya lumpuh. Dari mulai kepala sampai kakinya tidak bisa bergerak. Lumpuh. Kemana-mana harus pakai kursi roda. Dia hanya bisa berkata. Potensinya hanya bisa berkata. Tapi jasadnya lumpuh, tidak bisa bergerak. Tapi kata-katanya itu bisa menggetarkan Yahudi Israel dan bisa membangkitkan semangat rakyat Palestina. Dan yang luar biasa, saking takutnya orang Israel Palestina, dibunuhnya Syekh Ahmad Yasin. Padahal kalau pakai logika dekat aja, kemudian tembak. Tapi orang-orang tentara Israel ketakutan. Maka ketika sholat subuh, masjidnya dibom dan syahid. Keterbatasan. Tapi sampai sekarang Palestina tetap dalam keadaan seperti sekarang, tidak hancur walaupun banyak yang berguguran. Indonesia merdeka dan kita sekarang menjadi rakyatnya di bangsa Indonesia ini. Siapa yang berjuang? Salah satunya adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Besar Sudirman, Jenderal pertama. Apakah dalam perjuangannya dengan jasad yang sehat? Tidak. Jenderal Besar Sudirman perjuangannya di mana paru-parunya sebelah sudah tidak berfungsi, tapi bisa bergerilya dan bisa memotivasi, memberikan pergerakan, perjuangan kepada rakyat Indonesia. Dan setelah merdeka, sebelum merdeka itu Jenderal Sudirman wafat, tapi sampai sekarang ini dikenal.
Jadi ternyata keterbatasan itu jangan dijadikan pesimisme di dalam hidup. Tapi keterbatasan itu harus dijadikan potensi diri kita. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak langit, satu hal yang saya ingin titipkan sama-sama untuk saya titipkan baik untuk saya dan kepada yang lain. Hidup yang hebat itu, hidup yang sukses itu bukan dia jadi apa. Hidup yang sukses itu, hidup yang hebat itu adalah apakah kita bermanfaat atau tidak untuk banyak orang. Maka apapun situasi dan kondisi kita, maka jadilah kita orang-orang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadilah kita menjadi orang-orang yang menginspirasi banyak orang. Maka insya Allah ketika kita bisa menginspirasi banyak orang, maka sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang sukses. Ya, insya Allah bahwa sesungguhnya kehidupan kita hanya sebentar, maka jadilah kita orang-orang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan di akhir kita di akhirat kelak, insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan terutama para guru, para orang tua, guru-guru hebat, orang tua hebat yang sangat luar biasa, insya Allah akan terus mengalir pahala-pahala kepada para guru, para orang tua. Maka bersabarlah, hidup ini tidak akan lama. Dan ibu dan ibu orang tua, bapak guru dan ibu guru, semua insya Allah akan melahirkan anak-anak langit. Terima kasih, saya nggak akan lama karena Jumat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khusus saya ini. Terus terang, saya hadir ke sini karena saya menginspirasi anak-anak langit. Justru saya datang ke sini, saya terinspirasi dari anak-anak langit ini. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangan ya untuk Ustaz kita? Barakallah, Masya Allah, luar biasa. Intinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, manusia lain. Terima kasih Ustaz. Sepertinya ini masih ngehulung nih Bapak Ibu yang ada di sini, ingin mengupas tuntas nih sedikit saja lah ya tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Karena kesempatannya kayaknya jarang banget ya kalau kita bisa bertemu dengan para orang-orang hebat yang ada di atas ya. Karena beliau ini pasti tangan-tangan kita ya, tangan kita, nggak mungkin kita langsung meraihnya tanpa ada beliau-beliau ini yang ada di depan kita. Baik, izin Bapak, sepertinya para orang tua ini tidak ingin melewatkan tausiah bersama Bapak. Semoga Bapak juga berkenan untuk menjawab pertanyaan dari para orang tua hebat, para anak-anak hebat yang kali ini hadir kita. Oleh karena itu, kita buka langsung ketua komite langsung ngacung nih Ustadz nih. Iya, ada satu Pak Ketua Komite nih. Ada lagi? Oke, Mama Husna ya, Bu Tiwi, Mama Husna, Pak Fuad, satu lagi. Yang Uti, ada yang mau ingin ditanyakan? Atau Mama Yaya? Atau siapa? Ada yang ingin bertanya? Mana nih? Baik, sementara kita tanggung dulu untuk dua. Sepertinya banyak yang ingin disampaikan, tapi bingung cara menyampaikannya, Ustaz. Baik, sementara Pak Komite dulu, selanjutnya nanti Mama Husna. Nanti Mama Nisa mungkin ya ingin ada pertanyaan, silakan saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Yang kami hormati
Yusuf, Pak Budi, Pak Kodari, dan yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan mewakili orang tua siswa di sini. Alhamdulillah mungkin disampaikan oleh Pak Yusuf tadi bahwa SLB BC Purnama ini SLB yang muridnya paling banyak di Cianjur. Dan alhamdulillah dengan segudang prestasi yang tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Namun itu semua lahir dari keterbatasan tadi. Keterbatasan hari ini mungkin guru di SLB ini yang ASN cuma 2 orang. Cuma Pak Yusuf dan Bu Nika. Sementara dan Pak Yusuf juga 1 tahun lagi pensiun. Padahal kalau aturan dulu padahal sebenarnya ASN juga bisa ditempatkan di swasta. Mungkin perlu dukungan dari dewan, dari pemerintahan bagaimana kembali merubah kembali aturan yang lama bahwa juga guru ASN atau guru P3K bisa ditempatkan di sekolah swasta. Karena jujur terus terang, kalau semua guru swasta, apalagi yayasan swasta, itu menjadi beban yang cukup berat bagi yayasan. Ya, beban yang berat. Sementara dari siswa juga cuma seikhlasnya, ya, kadarnya, bukan sesuatu yang ini. Dan ini mungkin butuh support ya dari lembaga pemerintah. Nah, terlepas dari tenaga pengajar juga terkait fasilitas, ya alhamdulillah pendiri yayasan sudah mewakafkan tanah, bangunan, dan alhamdulillah sudah bertambah. Ada beberapa hal lain yang mungkin juga menjadi penunjang buat sekolah. Di antaranya mungkin dari sekian 100 orang lebih siswa itu tidak bisa hadir semua juga karena kembali lagi keterbatasan ekonomi. Dan ini kami mohon mungkin bisa beberapa yayasan, bahkan saya lihat SLB itu dapat fasilitas mobil antar jemput buat siswa, karena mungkin di sini juga orang tua siswa juga punya keterbatasan ekonomi yang kadang anaknya juga nggak sekolah, kadang miris kita tidak sekolah karena apa? Karena juga punya ongkos gitu. Nah ini juga yang mungkin jadi perlu support dari pemerintahan sehingga di tengah keterbatasan mereka tetap difasilitasi ya. Dan tadi sampaikan Pak Yusuf, bahkan standarnya 1 guru 5 orang bisa ya. Berharap seperti contoh negara terdekat, negara tetangga Australia, anak yang berkebutuhan khusus itu digaji, bahkan orang tua yang ngasuhnya juga digaji oleh negara. Kita nggak bisa sampai segitu. Kita berharap supaya hak-hak dasar anak-anak terhadap bisa terpenuhi, terfasilitasi dengan baik dengan segala keterbatasannya. Ya, sehingga dengan keterbatasan ini saja, insya Allah prestasi mereka sudah nasional. Apalagi ketika difasilitasi, dan alhamdulillah juga lulusan SLB ada yang sampai kuliah, bahkan ada yang diterima di perusahaan-perusahaan sebagai tenaga kerja. Jadi sebuah prestasi besar buat para guru yang ada di sini. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, atau langsung satu lagi aja? Baik. Silakan ini, Mama Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya mamahnya Husna, Husna Sania Azka yang pakai kacamata baju hitam. Sebelumnya terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir di depannya. Alhamdulillah bisa bertatap muka di acara Islam ini. Saya ingin menanyakan dari sisi apa sih Pak psikologisnya gitu ya, tentang strength is invisible gitu ya, kekuatan itu tidak terlihat. Strength is invisible. Memang sih si kekuatan itu tidak terlihat,
Tapi kan kita sebagai orang tua juga kadang mengalami fluktuatif ya dalam hal memupuk stres itu ya, terutama kalau misalkan tidak ada dukungan dari lingkungan, dari keluarga, ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan ke anak ya, ngasih support ke anak. Kita juga sebagai orang tua tidak ada gitu ya, tidak ada support dari lingkungan sekitar, dan membuat diri kita juga sebenarnya kita tuh kuat ya, tapi kadang-kadang turun juga gitu ya, kadang-kadang kok gini sih gitu ya. Misalkan caranya seperti apa kita mengetahui si invisible strength itu, kekuatan yang tidak terlihat itu, supaya bisa menimbulkan si kekuatan itu bisa melesat seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Begitu Pak mungkin ya. Masya Allah. Terima kasih Mama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, monggo mau dijawab yang mana dulu nih? Kekuatan dulu. Kalau yang Pak Fuad kayaknya enteng lah gitu ya. Enteng lah, sudah ada di bayangan saya kata Ustaz Dadan ya. Monggo Ustaz. Nanti terima kasih dari Pak Komite, nanti bisa dijawab juga oleh Pak Sadar karena beliau juga pernah di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kalau guru negeri apakah bisa mengajar di sekolah swasta? Ini permasalahannya itu aturan regulasinya ini pusat dan provinsi, tapi kita insya Allah mudah-mudahan kita akan sampaikan tentang aspirasi ini ya, kondisi guru negeri bisa mengajar juga di swasta nanti akan saya sampaikan. Keterbatasan ekonomi, kalau saya sih ingin mengajak nih ketua yayasan Pak Fuad ini kan juga pebisnis. Terus tadi saya lihat UMKM-nya itu jualan. Bagaimana ada tim, mungkin sudah ya, kalau memang sudah alhamdulillah, tim mandiri dari segi ekonomi untuk sekolah. Ini Bapak Adri kan coach bisnis nih. Maksud saya insya Allah mudah-mudahan bisa bantu nanti dana hibah. Asal ada orang yang menangani tentang bagaimana kemandirian dari segi ekonomi sekolah ini, ya. Nah, sehingga sekolah ini bisa menghasilkan dan membantu juga orang-orang tua yang memang memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, hikmah dari pertemuan ini coba sekarang dibentuk itu. Ada orang yang memang khusus, ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, Pak Fuad ini kan ada hutan sosial nih. Ya. Kalau ada hutan sosial itu kan 35 tahun bisa digarap. Dan sekarang ini kebetulan saya di Komisi 2 ya, tentang ketahanan pangan. Menanam padi tidak harus di sawah, bisa menanam padi bisa di hutan dengan padi gogo. Benihnya bisa saya pasok, panennya bisa dijual ke Bulog. Nih, Pak Fuad untuk sekolah nih, ya. Atau apalah, terserah gitu maksudnya, ini sebagai sebuah gambaran saja. Dan kebetulan memang saya di Komisi 2
Selain ketahanan pangan, usaha kecil juga ada di bidang saya, Pak Yusuf. Ya, jadi mungkin itu sebagai sebuah solusi. Yang kedua tadi kekuatan dari dalam, ya memang butuh dukungan betul. Begini, tadi saya belum tuntas. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Tapi sebelumnya itu di ayat 214 Al-Baqarah. Kita kan memang butuh support, butuh dukungan, butuh lingkungan. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan orang dulu, para sahabat dan segala macam, bagaimana di blokade ekonomi dan segala macam, sampai Rasul dan para sahabat itu berkata di dalam Al-Quran itu, kapan pertolongan Allah itu datang? Kita juga mungkin para orang tua akan berkata begitu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Dijawab sama Allah itu, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka sebelum kita mendapatkan dukungan support dari luar, tapi bagaimana kita mendapatkan dukungan itu dari Allah? Maka kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 ini berkaitan juga dengan Isra Mi'raj. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, jika kalian sedang resah, jika kalian sedang gelisah, jika kalian sedang mendapatkan masalah, jika kalian sedang mengalami keterbatasan, ista'inu fil amr. Minta tolong kepadaku, kata Allah. Dengan cara apa ya Allah? Bisabri wassalah. Memang ini teori Quran, tapi itulah petunjuk dari Allah. Dengan sabar. Dan ibu semua orang tua sedang mengalami kesabaran itu. Tapi kata Allah di surat Al-Imran terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan bersiap-siaga. Artinya sabar itu tidak ada batasnya. Dan ketika kita melakukan sekarang melaksanakan kehidupan kita bersama dengan bersabar, tapi ternyata tidak cukup hanya bersabar, tapi wassalah, hubungkan diri kita dengan Allah. Salat itu saya kutub di dalam tafsir Fidilalil Quran. Apa itu sholat? Sholat itu berdasarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 45-46 itu ada dua. Pertama yang disebut dengan sholat itu dari kata wassalah, yasilu silah. Hubungan yang erat, hubungan yang kuat dengan Allah. Maka sebelum ada dukungan dari luar, bagaimana kita mendapatkan dukungan itu dari Allah? Dengan melakukan hubungan yang kuat dengan Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang disebutkan sholat itu adalah Allah, perjumpaan dengan Allah. Itu dari mana perjumpaan dengan Allah itu? Ayatnya itu kan tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat memang dilaksanakan, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Ayat 46-nya dijelaskan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqur rabbihim.
yaitu orang-orang alladzina yadhunnuna, ini fi'il mudhari, sedang apa? Sedang yakin annahum, mereka yang sholatnya itu mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Tuhannya. Jadi sholat itu liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Nah, ketika hubungan itu kuat, kita merasa dalam sholatnya berjumpa dengan Allah, maka feedbacknya itu adalah ketenangan dalam jiwa. Hidup itu yang dicari bukan harta. Hidup itu yang dicari itu ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah alladzi yang anzala, menurunkan apa sih Allah tuh? As-sakinata, ketenangan. Kepada siapa Allah menurunkan ketenangan itu? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Cuma Allah akan menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman apabila kitanya datang sama Allah. Nah, pertanyaannya, untuk apa sih ketenangan itu? Ayat itu belum selesai. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketenangan itu untuk menambah kekuatan ke dalam diri tadi itu, dari dalam liyazdadu. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Jadi iman, keyakinan kepada Allah itu ditambah dengan rasa tenang itu. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka disitulah kita akan lahir optimisme dalam hidup. Apapun yang terjadi, apapun situasinya, maka lahir dari dalam akhirnya apa? Lahir optimisme dalam hidup. Nah, untuk apa itu? Setelah itu lihat dari iman dan iman ini. Maka ayat itu adalah walillahi junudus samawati wal ardh, milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Apa maksudnya? Tidak nyambung seolah-olah. Maksudnya Allah akan memberikan pertolongan melalui bala tentara Allah. Maka kata kuncinya, siapapun orangnya ketika diberikan ujian, setiap orang diuji itu berbeda-beda. Tapi ketika kita diuji oleh Allah itu pasti akan merasakan saya yang paling berat. Padahal setiap orang itu diberikan masalah, diberikan ujian itu berbeda-beda, dan masing-masing saya yang paling berat. Pasti akan seperti itu. Tapi ketika kita hubungkan dengan Allah, maka yang kita cari itu adalah ketenangan. Maka kalau sudah tenang, maka akan lahirlah optimisme. Nah, gitu ya. Nah, baru nanti dukungan-dukungan dari luarnya. Hubungan kita dengan Allah baik akan melahirkan hubungan dengan sesama manusia baik. Kalau hubungan kita dengan Allah kurang baik, maka hubungan sesama manusia pun akan kurang baik. Jadi hubungan kita dengan manusia itu tergantung hubungan kita dengan Allah. Pertolongan Allah itu pasti akan datang. Maka lakukan hubungan kita dengan baik dengan Allah. Allahu a'lam. Izin Bapak Sadar, monggo untuk memperkuat nih pernyataan dari Pak Komite terutama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya cintai, saya sering bilang ya, kalau saya lagi galau pikiran itu, kalau udah saya lebih sembuh. Karena kesulitan saya itu tidak sebanding. Kehebatan saya melawan tantangan itu tidak sebanding dengan para ibu, para bapak, orang tua pendidik. Hanya ibu-ibu, kalau bisa jangan banyak minal ya. Pagi-pagi udah nonton taklim. Setahun yang lalu, ini negara udah kayak kata lucingan, kata lucingan, mana gelap ayam.
Anda.